Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Roma 1 ayat 20. Demikianlah firman-Nya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, ayat firman Tuhan di pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan dan sifat-sifat Allah dapat terlihat dari ciptaannya dan karya keselamatannya. Paulus menyatakan bahwa sejak dunia diciptakan, kekuatan dan keilahian Allah telah dapat dilihat melalui apa yang telah dibuatnya. Saudaraku, manusia tidak mempunyai alasan untuk menyangkal keberadaan Allah, karena bukti tentang Allah sudah ada dan dapat dilihat dalam alam semesta ini. Untuk itulah, sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Kristus, jangan kita berdiri di barisan manusia yang tidak mengakui atau seakan-akan tidak mengetahui kebenaran yang dari Allah. Tetapi kita harus berdiri sebagai orang yang mengakui, mempercayai, dan mengimani Allah dan segala karya kemahakuasaannya. Saudaraku, mengakui kebenaran tentang Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya tentu memerlukan keberanian dan kekuatan dalam hal menghidupi tanggung jawab iman, moral, pola hidup, dan mungkin akan menimbulkan konflik dengan nilai-nilai duniawi. Namun, saudaraku, melalui pengakuan dan ketundukan kepada Allah, kita tentu akan dimampukan. Saudaraku, kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Allah, dan kita tidak dapat berdalih bahwa kita tidak tahu tentang Dia. Pengetahuan ini harus menjadi motivasi kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, serta turut memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami senantiasa di tengah-tengah pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan jikalau ada dari antara jemaat-Mu, sahabat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan lain memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.